Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, meskipun sepi tapi semangat kita nggak sepi ya Gavin ya. Tuh. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman yang boleh mungkin maju sedikit gitu, itu yang paling belakang mungkin boleh maju sedikit tuh. Iya kamu, yang kacamata tuh. Iya, tiga-tiganya kacamata. Tiga-tiganya kacamata. Yaudah, karena tiga-tiganya kacamata, tiga-tiganya deh maju deh. Oke, cakep. Nah, cakep. Ah, itu dia. Ganteng, ganteng. Oke. Oke, sip. Ganteng deh kalau maju deh. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mungkin aku mau ngingetin buat yang masih bermain HP, buat yang masih belum silent HP-nya boleh silent, karena kita mau setidaknya pakai 2 jam, paling lama 2 jam ini untuk benar-benar kita fokus sama Tuhan. Dan kita bisa benar-benar lebih mendapatkan apa arti dari ibadah itu jika kita bisa benar-benar full fokus kepada Tuhan. Mungkin Gavin boleh sini dikit. Cakep sekali. Oke teman-teman, aku persilakan untuk saat teduh. Oke, saat teduh selesai teman-teman. Selamat Hari Kemerdekaan teman-teman. Selamat Hari Kemerdekaan. Ini beneran udah merdeka nih, masa suara kemerdekaan tuh kayak gitu aja. Ya, lebih kencengin dong. Lebih kenceng lagi ya Gavin ya harusnya ya. Oke, mungkin sekali lagi boleh. Selamat Selamat Hari Hari Kemerdekaan teman-teman. Kemerdekaan. Oke, mantap mantap. Siapa yang pas di jalan tadi ditutup sama jalanan lomba-lomba? Oke, keren banget. Kalian ikut lomba gak? Nggak apa-apa. Nanti kita lomba sendiri ya di CG ya. Oke teman-teman. Bulan Agustus ini khususnya di hari ini juga tanggal 17 Agustus mengingatkan kita terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena para pahlawan telah mengorbankan, telah berjuang untuk kemerdekaan kita semua sehingga kita bisa hidup merdeka seperti sekarang. Tapi ngomong-ngomong soal kemerdekaan Gavin, menurut kamu kemerdekaan itu apa sih artinya? Setelah saya mencari di ChatGPT, arti kemerdekaan Indonesia
adalah pemenang. Karena dengan merdeka, Indonesia adalah pemenang dalam perjuangan panjang melawan penjajahan. Betul banget ya, meskipun referensinya GPT nggak apa-apa, tapi yang penting kita semua sama-sama merdeka hari ini dan kita percaya kalau kemerdekaan itu adalah anugerah yang besar dan juga anugerah yang begitu memenangkan kita semua sebagai rakyat Indonesia di sini. Sebagai orang percaya kita juga diingatkan bahwa kita tahu kalau kemerdekaan sejati itu berasal dari Kristus karena kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, ketakutan atau rasa putus asa. Tapi justru di dalam Kristus kita diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan hidup. Dan oleh karena itu kita bukan hanya sekedar dimerdekakan, tapi kita juga lebih dari pemenang. Teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari 350 tahun kita dijajah, tapi kita bisa dimenangkan. Lalu siapa lagi yang bisa melawan kita jika Allah di pihak kita? Kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Mengibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan Dan besertamu besertamu juga. juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, hari ini memang hari kemerdekaan, tapi kita nggak bisa bohong kalau mungkin hati kita nggak selalu merdeka dalam
kehidupan kita selama ini. Mungkin teman-teman boleh jawab dalam hati aja, apakah teman-teman pernah merasakan yang namanya kelelahan berkepanjangan mungkin ya. Mungkin tentunya kita sebagai manusia itu wajar lah untuk merasakan yang namanya rasa capek, rasa lelah, karena itu juga bagian dari emosi kita yang bisa membantu kita juga gitu untuk tetap waras lah gitu istilahnya ya. Tetap sadar kalau kita juga ada limitnya gitu. Dan rasa lelah berkepanjangan itu juga membawa aku terhadap sebuah lagu gitu yang mengatakan kalau Tuhan itu tuh selalu hadir dalam setiap detik, dalam setiap kehidupan kita, dan dia juga selalu menjadi pelita di setiap jalan kita. Teman-teman, apakah kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita selama ini tidak bisa merasakan kemerdekaan tersebut karena kita belum berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Kita mau sama-sama berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau sama-sama percaya kalau Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Berserah
Teman-teman, aku mau sama-sama ajak kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa, dan memohon belas kasihan-Nya. Sebagaimana lirik lagu yang akan kita nyanyikan, kita datang memohon agar Tuhan menjenguk dan memulihkan kita. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati dan pikiran kami. Engkau tahu segala kesalahan kami. Bahkan yang tersembunyi, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah kami dan sucikanlah kami sebagaimana kami memohon dalam nyanyian kami tadi. Ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, jadikanlah kami umat yang setia, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku undang untuk berdiri. Teman-teman, berita anugerah kita diambil dari surat Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, dosa kita telah diampuni dan kita sama-sama ingin hidup dalam Kristus. Oh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam oh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Dia
tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Silakan duduk. Teman-teman, kadang kita sibuk banget sama banyak hal. Tugas sekolah, main game, nongkrong bareng temen, sampai nggak sadar Tuhan mau ngomong sama kita. Nah, momen sekarang ini adalah waktu yang pas banget buat kita berhenti sejenak dan siapin telinga serta hati untuk mendengarkan suaranya lewat firman yang akan disampaikan. Yuk kita nyanyi bareng lagu Bersabdalah Tuhan sambil berdoa dalam hati. Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Ubah hatiku lewat firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di dalam kesetiaan-Mu sajalah kami dapat datang beribadah. Termasuk Tuhan, pada hari ini kami boleh memperingati kemerdekaan negara kami Tuhan, negara Indonesia. Di dalam anugerah-Mu juga lah Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini juga boleh merasakan sebagai bangsa yang telah merdeka Tuhan. Dan Tuhan, kami juga terkhusus ketika tahu Tuhan, kami bukan hanya merdeka secara dari penjajahan, tapi kami juga dimerdekakan dari dosa-dosa kami. Seharusnya kami belajar Tuhan, bagaimana kami bersuka cita. Tetapi Tuhan, apakah kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan memaknai arti sukacita sebagai buah dari roh, buah roh yang harusnya kami hidupi Tuhan, bahwa kami orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kami. Maka Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa memahami arti sukacita di dalam-Mu. Di tengah-tengah dunia ini yang sungguh Tuhan pun mengenal arti sukacita. Sehingga Tuhan kami bisa menjadi anak-anak muda yang dapat memancarkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Yang seringkali kami justru sulit untuk betul-betul bersukacita, bahkan kami lebih mudah untuk mengeluh dan komplain Tuhan dengan apa yang kami tidak punya, dengan apa yang kami rasakan kami tidak adil Tuhan. Sehingga kami lebih melihat apa yang tidak ada dan kami justru hidup di dalam ketidaksukacitaan kami ini. Kiranya Roh-Mu menolong kami Tuhan untuk bisa memahami dari firman-Mu ini arti sukacita di dalam-Mu. Kiranya Roh-Mu sajalah Tuhan yang boleh melayakkan mulut yang menyampaikan firman-Mu, sehingga segala hal yang dikeluarkan Tuhan dari mulut hamba-Mu ini adalah hal yang berkenan dan kata-kata yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh pendengaran akan firman-Mu. Kami berdoa dan
mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ya. Oke, jadi teman-teman, tema kita hari ini udah ada di depan tadi ya. Judulnya Rejoice gitu ya, bukan merek sampo teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sukacita ya teman-teman ya. Jadi sukacita yang diberikan dalam tema kepada saya adalah membedakan gitu ya. Mana yang sukacita di dalam Tuhan dan mana yang namanya sukacita di luar daripada Tuhan begitu. Nah, saya pengen kita nanti bisa ngobrol berdua gitu ya, teman kiri atau kanannya gitu. Nah, coba kalau saya nanti kasih contoh di depan, kira-kira menurut kalian itu sukacita yang ada di dalam Tuhan atau sukacita yang ada di luar Tuhan? Kemudian nanti saya acak aja, pengen denger kenapa jawabannya itu, gitu ya. Gampang kan? Cuman diskusi berdua, nanti ada contoh-contoh. Nah, teman-teman coba ngobrolin, ini sukacita di dalam Tuhan apa di luar Tuhan? Ya, tidak ada jawaban yang benar-benar betul gitu ya, atau benar-benar salah gitu. Intinya semua berdasarkan pendapat kalian. Oke, setuju ya? Bisa ya teman-teman ya? Nah, kita coba. Kalau kalimatnya ini, lulus dengan nilai terbaik di satu kelas teman-teman. Kira-kira sukacita dalam Tuhan atau sukacita yang ada di luar Tuhan teman-teman. Nah, coba diskusi, saya kasih waktunya 10 detik lah, cukup lah ya. Oke, kecepatan, oke. Ya pokoknya ada waktunya lah, diskusi dulu, nanti saya pengen denger ya pendapatnya. Boleh minta cek. Oke. Diskusi. Sukacita di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Jawabannya kenapa? Kalau jawabannya yang dipilih itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Oke ya. Kita dengar pendapatnya. Minta dengar dari siapa ya? Kristensen lah. Langsung aja dah. Kamu sama siapa diskusinya? Oke, coba. Jawabannya belum. Wah, sesulit inikah pertanyaan saya? Gawat ini. Oke, saya pengen dengar dari siapa ya? Tapi habis ini saya balik ya ke Kristensen sama ini ya. Saya nggak lupa nih. Saya minta dari ini dah. Kalian siapa namanya? Ya, Yoel sama? Kayak udah diskusi dong. Jawabannya apa? Apa jawaban kamu? Karena kalau nggak ada Tuhan kita nggak bisa lulus atau dapat nilai terbaik di satu kelas. Ada nggak yang jawabannya sukacitanya itu di luar Tuhan? Sukacitanya di luar Tuhan, ada nggak? Oh, nggak ada nih ya. Oke, kita coba yang kedua, contoh yang kedua ya. Ibadah memuji Tuhan, sukacitanya di dalam Tuhan apa di luar Tuhan? Dalam Tuhan. Oke, Kristensen coba nih. Udah diskusi belum yang ini? Hah? Oke, tapi udah ada jawabannya belum? Udah, coba. Dalam Tuhan. Karena begitu. Cek. Oke, mic-nya deketan. Kalau di dalam Tuhan kenapa? Saya ibadah di gereja kayak gitu-gitu. Yang kayak Nggak gitu-gitu juga sih, dong. nggak juga sih, cuman ya kayak gitulah. Jangan kayak gitu dong. Kita jadi bingung arti gitu itu apa gitu ya. Kenapa di dalam Tuhan? Sukacitanya kalau ibadah. Kita kalau Hati kita. Oke, kalau tadi kamu sempat sebutin bisa juga di luar Tuhan kan? Kenapa di luar Tuhan? Deketan mic-nya. ada di memuji Tuhan ya. Gak apa-apa jawabannya jangan takut. Apa? Itu saya jelasin, tapi menurut kamu harusnya bisa di luar Tuhan juga sukacitanya. Oke, jawabannya menarik nih ya, Kristensen. Oke, yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga ya. Dapat iPhone 17 yang udah didoain sekian tahun begitu ya, belum keluar ya katanya ya, akan. Nah, ini sukacita di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Coba pikirin, diskusiin, kasih penjelasannya kenapa.
Kenapa sukacita ini di dalam atau di luar Tuhan? Oke. Nah, siapa yang saya bisa tanya ya? Oke. Udah ada jawabannya yang di belakang nih. Siapa ya? Steph sama Ilona. udah diskusi belum? Hah? Ya udah, tapi jawab aja deh. Nih. Oke, sukacitanya di dalam apa di luar Tuhan dapat iPhone 17 yang udah didoain? Dalam. Di dalam. Iya. Oke, kenapa di dalam Tuhan sukacitanya? Didoakan. Karena udah didoakan. Oh, kalau nggak didoakan sukacitanya di luar Tuhan berarti ya. Kecuali dapat iPhone 17-nya hasil nyolong. Oke, kalau hasil nyolong sukacitanya di luar Tuhan. Oke. Saya mau nambahin nggak, Steph? Udah cukup. Udah terbaik. Teman yang lainnya, ada nggak yang jawabannya ini sukacitanya di luar Tuhan kok dapat iPhone 17 yang udah didoain? Ada nggak? Ini kalau ditanya nggak ada yang mau angkat tangan nih. Ada nggak ya jawabannya sukacita di luar Tuhan? Oh ada. Nah coba Steph lagi. Vanessa, coba. Kalau dari diskusi aku dan kanan kiriku, katanya di luar Tuhan, soalnya itu kan kalau kita pengen sesuatu tandanya yaitu kemauan kita sendiri gitu kan. Jadi bisa jadi di luar Tuhan. Tapi bisa juga di dalam Tuhan kok. Kecuali karena kalau dia pakai iPhone-nya tuh kayak misalnya buat baca Alkitab gitu. Dia bisa baca-baca renungan dari HP. Terus misalnya bikin-bikin konten di KR gitu. Itu kan itu dalam di Tuhan dalam kan. Tuhan gitu ya. Gitu. Oke. Saya waktu dengar Vanessa bilang gitu, wah kayaknya berarti sukacita HP saya di luar Tuhan nih. Kayak banyak kan pakainya bukan buat itu gitu ya. Oke, tapi thank you jawabannya. Yang terakhir ya, jawabannya bagus-bagus nih. Yang terakhir, nah bisa doa puasa. Bisa kok saya udah doa puasa nih berhasil. Bisa 40 hari penuh saya doa puasa gitu ya. Kayak Tuhan Yesus misalnya untuk pelayanan misi. Sukacitanya di dalam Tuhan apa di luar Tuhan? Ya coba diskusi dulu ya. Pertanyaan gampang kan, cuma di dalam atau di luar Tuhan? Ayo. Di dalam apa di luar Tuhan teman-teman? Kalau kita bisa berhasil doa puasa lagi ya untuk misi misalnya ya. Nah, Philip. Udah diskusi seru nih kayaknya. Coba hasil kamu sama Marvel tadi ya. Oke, apa hasil diskusinya? Di dalam apa di luar Tuhan? Sebenarnya semuanya bisa dua-duanya, tergantung konteksnya. Oke. Kalau yang dapat berdoa puasa untuk pelayanan misi, bisa dalam Tuhan kalau misalnya kita melayani misi itu dengan sepenuh hati. Tapi kalau misalnya dari pelayanan misi itu kita malah pamer ke orang-orang, ya itu di luar Tuhan. Jadi sukacitanya sebenarnya itu di luar Tuhan gitu ya. Dia pamer bisa doa puasa nih gitu ya. Kalian mana? Gue berhasil nih gitu. Gitu. Oke, terus bikin posting di media sosial gitu ya. Oke, thank you Philip jawabannya. Oke, thank you teman-teman buat yang menjawab ya. Nah teman-teman ya, waktu saya dengar dari kalian, saya setuju banget gitu ya. Tadi ada jawaban bahwa sukacitanya bisa di dalam atau di luar Tuhan kok gitu ya. Bahkan meskipun itu kayaknya rohani banget, betul nggak? Doa puasa begitu ya. Atau yang kelihatannya dunia banget, misalnya dapat iPhone 17, tapi sukacitanya masih bisa tetap di dalam Tuhan nggak? Ya bisa tetap di dalam Tuhan. Maka teman-teman kita perlu hati-hati gitu ya. Nggak selalu sukacita yang di dalam Tuhan tuh karena barangnya atau kegiatannya rohani banget. Ibadah misalnya, banyak ibadah yang bikin kita bisa wah suaranya kenceng, nyanyinya sampai nangis-nangis begitu ya, mungkin sampai guling-guling, rebah di di jalan begitu kan. Tapi jangan-jangan itu nggak ada bedanya waktu kita ikut konser K-pop begitu teman-teman. Sama gitu kan, konser K-pop juga kalau yang nyanyi saya lihat tuh ya sampai ada yang nangis-nangis begitu ya, loncat-loncat gitu. Apa yang bikin beda kalau sukacitanya ternyata waktu beribadah sama kita ikut konser itu sama begitu yang dicari. Nah maka kita perlu hati-hati teman-teman karena tema hari ini adalah tentang sukacita. Kita perlu sama-sama memahami dari apa yang dikatakan di Alkitab. Kita bisa buka, ini bacaannya singkat saja. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5, teman-teman bisa buka sama-sama.
Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Sudah dapat teman-teman? Nah, saya ingin teman-teman baca bersama-sama ayat 4 dan ayat kelimanya saja. Oke, sudah dapat ya? Filipi 4 ayat 4 sampai 5, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman ya, supaya biarpun ini singkat tapi bisa meresap ke hati kita. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di di Filipi dengan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Teman-teman, perintahnya jelas diulang berkali-kali. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya Paulus sedang mengatakan ini satu perkataan, satu nasihat. Bersukacitalah itu tidak lagi didasarkan pada situasi, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah, teman-teman. Itu sukacita yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, memang surat Filipi ini kemungkinan sangat besar Paulus lagi tulis waktu lagi di dalam penjara di Roma. Jadi bayangin ya, orang yang di dalam penjara, dan jangan bayangin penjara itu mungkin semodern sekarang. Penjara pada masa itu hidupnya benar-benar jauh lebih tidak manusiawi, teman-teman ya. Yang namanya diam-diam dipukul gitu ya, diperlakukan dengan tidak benar itu sudah hal biasa gitu. Maka di dalam kondisi seperti itu Paulus bisa mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacitalah. Dan kenapa jemaat di Filipi pun dikasih nasihat ini? Karena mereka juga lagi ngalamin yang namanya penganiayaan, teman-teman. Mereka juga bukan mengalami penganiayaan, tapi juga tekanan dari di dalam lingkungan gereja juga begitu. Di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen, mereka mengalami yang namanya persekusi begitu ya. Dianggap misalnya sama orang-orang sekitar sebagai agama yang aneh begitu, agama yang tidak bisa diterima bahkan. Dan mereka juga mengalami diskriminasi, teman-teman, dari orang-orang sekitarnya. Dan kemudian juga ada perselisihan di dalam orang-orang gereja. Makanya Paulus sampai menasihati yang namanya Yodia dan Sintike itu supaya diperdamaikan. Karena mereka nih orang di dalam gereja begitu ya, yang aktif pelayanan tapi sering bertengkar begitu. Sehingga Paulus mengatakan tolong supaya mereka ini bisa diperdamaikan. Nah, bayangin ya, Paulus udah di penjara begitu ya, mesti mikirin lagi masalah gereja, teman-teman. Tapi dia masih bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus bukan lagi ngomong satu strategi gimana keluar dari masalah, teman-teman. Bukan ngomong, oke, karena kalian seperti ini harusnya gini ya, harusnya melakukan A, melakukan B, melakukan C begitu. Tapi Paulus malah mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Dan bahkan lebih jauh dari itu menunjukkan, teman-teman, kepada sesama. Maka artinya sukacita yang dari Tuhan begitu ya adalah sukacita yang diterima berbeda tuh, teman-teman, dengan sukacita dari yang dunia ini juga kenal. Dunia ini juga mencari ya sukacita, teman-teman, tapi berbeda dengan sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan. Maka sukacita yang kita dapatkan bukanlah jenis sukacita yang kalau saya dapat yang saya inginkan, saya happy. Ya, kalau doa saya dikabulkan, saya benar-benar minta iPhone 17 yang bobanya ada 4 misalnya begitu ya, maka saya baru gembira, saya sukacita kok gitu ya. Enggak, bukan sukacita yang seperti itu begitu. Paulus mengajarkan kepada kita justru satu sukacita yang kekal. Artinya apa? Tuhan itu selalu menginginkan setiap dari kita tuh hidup dalam sukacitanya. Kenapa? Karena dia terus mencurahkan sukacitanya, teman-teman. Jadi jangan bayangin Tuhan kita tuh kayak kasih sukacitanya suka-sukalah gitu ya. Nanti misalnya lihat Philip, Philip lagi bagus, saya kasih sukacita begitu ya. Misalnya dia lihat Kenny lagi sedih, saya kasih sukacita. Enggak gitu ya, teman-teman. Sukacita yang Tuhan berikan, mau kita lagi keadaannya baik atau buruk, ya, kita lagi sehat ataupun sakit, sukacita itu Tuhan tetap kasih ke kita, teman-teman. Jadi kita jangan membedakan bahwa karena keadaan kita, Tuhan baru memberikan sukacita itu, begitu.
Jadi Paulus lagi memberitahu kepada kita, ada sukacita yang kekal loh gitu, yang Tuhan tuh selalu kasih ke kita. Nggak peduli lagi situasinya apapun. Teman-teman lagi hidupnya banyak pelayanan, sama mungkin masih lagi jauh dari Tuhan pun, Tuhan tetap ingin kasih sukacita itu, teman-teman. Tetapi pertanyaannya gini ya, kalau begitu kok kenapa sih ya saya tidak selalu gitu bisa merasakan sukacita dari Tuhan? Nah ini kan jadi satu pertanyaan. Nah, saya pernah mengatakan di dalam satu renungan khotbah kita tentang doa, teman-teman ya. Kita punya level komunikasi yang beda dengan Tuhan gitu ya. Tuhan yang selalu ingin kita bersukacita, masalahnya indera kita itu tidak pernah cukup kuat untuk nangkep sukacita dari Tuhan. Karena tubuh kita ini meskipun sudah diselamatkan, tapi masih tubuh yang berdosa, teman-teman. Sehingga mata kita itu bisa jadi selalu salah menangkap, bukan menangkap apa yang Tuhan kehendaki yang benar, tapi kita justru matanya ingin melihat apa yang tidak benar, teman-teman. Sehingga yang namanya hidung kita yang mestinya bisa cium bau masakan dari orang tua kita yang enak begitu ya, kita justru carinya masakan yang kita merasa kok masaknya ini terus begitu ya. Atau bahkan mungkin kita juga kehilangan sukacita dari kaki kita yang maunya melangkah ke tempat yang kita lebih pengen daripada yang Tuhan mau, teman-teman. Telinga kita bahkan lebih suka dengerin gosip, ya, dengerin hal-hal yang tidak benar daripada kita mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi sukacita yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi tubuh kita ini sudah jatuh dalam dosa sehingga sukacita yang Tuhan mau berikan dalam segala situasi itu kita nggak tangkap. Jadi kita bisa belajar teman-teman dari Paulus, maka untuk kita bisa menangkap sukacita yang kekal itu kita perlu melatih tubuh kita. Kita perlu melatih diri kita supaya semakin lama kita semakin peka, semakin menangkap sukacita dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah hari ini tentu saya ingin kita semua belajar berlatih bersama-sama menangkap sukacita di dalam area-area kehidupan kita. Nah untuk itu kita perlu nanti memeriksa sama-sama di area mana sih saya seringkali tidak terlalu menangkap sukacita dari Tuhan. Nah saya udah siapin satu tools teman-teman untuk nanti kita bisa isi sama-sama, kita refleksiin sama-sama. Sehingga di dalam area-area kehidupan kita semakin tahu, oh ternyata ada area yang saya kurang menangkap nih sukacita dari Tuhan. Tapi ada area, oh ternyata saya cukup peka ya sukacita dari Tuhan di dalam segala situasi. Nah saya udah minta ke Mitsi tadi untuk bantu, mungkin nanti teman-teman pengurus bisa bantu Mitsi. Bagiin kertasnya dulu, ya nanti ada kertas yang dibagikan. Kemudian ada pensil warna, ambil aja satu warna kalau bisa terang teman-teman ya. Yang warna mungkin biru, jangan warna kuning lah kalau bisa. Kalau memang suka banget sama kuning ya sudah lah ya, tapi kalau bisa cari warna yang terang. Nah, mungkin boleh bantu juga di bagian pensil warnanya, teman-teman yang pengurus lain. Biar lebih cepat. Ya, jadi satu orang pegang satu pensil warna, cari warna yang terang ya. Nah, kita akan sama-sama memeriksa dan merefleksikan ini. Oke. Ya semua dapat sama ya. Warna lingkar ada lingkaran, terus ada 8 area begitu ya. Nah, teman-teman nanti cara kerjainnya begini. Nanti ada kalimat-kalimat yang di setiap areanya itu ada 3 statement begitu. Nanti saya bacain. Nah, kalau kalian merasa statement itu misalnya jawabannya ke salah satu, kalau jawabannya itu diarsir, teman-teman tahu ya diarsir ya. Nah, jadi pilih dulu area yang mana, kasih nama. Misalnya itu ada kotak kosong kan di areanya. Nah, area pertama nanti kita bicara tentang area relasi namanya, begitu. Nanti ada area kedua, area ketiga, bebas. Mau mulainya dari mana dulu? Ya. Oke, kita coba dulu ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa kasih tahu saya cara kerjainnya. Ada yang belum dapat kertasnya? Angkat tangan. Oke, udah semua. Ada yang belum dapat pensil warnanya? Udah semua ya? Oke. Semuanya kalau bisa dapat yang di belakang di ruang multimedia juga jangan lupa diberikan. Nah, supaya juga mengikuti.
Kalau enggak nanti yang ruang multimedia bengong-bengong gitu ya. Kalau udah bengong bahaya, ntar kesambet. Oke, kita mulai ya. Ini ada 8 area teman-teman untuk kita memeriksa ya. Apakah saya melatih nggak kepekaan saya akan sukacita dari Tuhan yang sukacitanya itu kekal, yang selalu diberikan kepada kita setiap harinya. Maka yang pertama adalah area relasi. Tulis di kotak atasnya dulu tuh, relasi. Nah, Paulus itu selalu mengingatkan gitu ya, di dalam relasi itu untuk terus memelihara hubungan. Paulus itu kadang-kadang bisa ngerasa sakit hati teman-teman ya sama jemaat di gerejanya, di Korintus misalnya. Tapi dia tetap menekankan pentingnya yang namanya rekonsiliasi gitu ya. Dia tahu memelihara relasi meskipun kadang-kadang dia bisa merasa sakit hati itu sesuatu yang penting. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia ngerasain sukacita dari Tuhan. Nah teman-teman, sukacita dalam Tuhan itu membuat kita di dalam berelasi bisa tetap merasakan hal-hal yang meskipun sulit bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah itu. Maka teman-teman ini checklist buat kita. Misalnya yang pertama, waktu kita tahu ada teman ngomongin kita di belakang kita tetap menyapa dia atau malah menjauh. Kalau kita masih tetap menyapa dia, berarti ada arsir satu nomor. Ya diarsir, diwarnain. Tapi kalau kok saya lebih milih menjauh gitu ya, nggak mau ngomong ya, berarti jangan diarsir, berarti kosongin. Ya kemudian yang kedua misalnya, kalau ada teman yang pinjem barang nggak balikin begitu ya, saya masih bisa sabar gitu ya, atau malah jadi marah-marah misalnya ya. Kalau saya bisa sabar dan tidak marah-marah, berarti diarsir teman-teman. Ya berarti diarsir, berarti kalau ada 2 ya berarti ada 2 yang diarsir daerahnya. Yang ketiga, kalau di dalam kelompok kita ada konflik, nah saya ini orang yang mendamaikan atau saya memperkeruh gitu ya, dengan cara nambahin, iya tuh emang si orang ini nih memang brengsek begitu ya. Nah kita yang mana nih? Kalau kita yang membawa damai gitu ya, bukan memanas-manasi, berarti arsir, diwarnain. Kalau tiga-tiganya gimana ya? Berarti 3 daerah itu 3 nomor 1, 2 dan 3-nya arsir semua begitu. Ada yang bingung? Angkat tangan. Jelas semua, yakin? Itu baru daerah 1 ya, 1 pie-nya dulu tuh, 1 pie chart-nya di situ ya. Nah, bebas mau yang dari mana dulu tapi kasih nama area relasi namanya. Kalau misalnya cuman ada 2 nih dari 3 ya berarti nomor 1 sama 2-nya aja yang diarsir di daerah itu. Ya. Kok saya cuma ada 1 nih gitu ya, berarti cuma 1 aja yang diarsir. Nangkep ya maksudnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kok saya belum ada sama sekali ya nggak apa-apa, ini kan buat memeriksa. Ya berarti jangan ada yang diarsir. Oke, kalau sudah saya lagi lihat masih ada yang mikir. Nah teman-teman ada yang arsirnya semua, angkat tangan. Ada? Oh ada beberapa ya. Oke, kalau kita arsir semua ya berarti selamat nih, kalian cukup peka merasakan sukacita dari Tuhan di dalam relasi kalian. Ya berarti ya tetap maksudnya memelihara sukacita itu. Kalau yang masih di bawah itu ya nggak apa-apa, berarti kita terus latihan. Ya belajar mencari sukacita dari Tuhan di tengah-tengah relasi kita seperti apapun itu keadaannya. Nah yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu adalah area emosi. Nah kasih nama emosi. Kita belajar dari Paulus teman-teman ya, bagaimana Paulus itu tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Paulus itu nggak selalu dalam keadaan yang baik. Di dalam pelayanan dia nggak selalu merasakan yang manis teman-teman. Dia bisa dipenjara, bahkan dia bisa dipukul begitu ya di dalam pelayanan dia. Padahal dia bukan penjahat teman-teman. Nah kalau Paulus mengikuti emosinya, mungkin dia akan tuntut perasaan tidak adilnya, perasaan marahnya. Tetapi Paulus bisa memilih untuk menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Nah emosi bagi kita teman-teman ya, orang-orang yang bisa merasakan sukacita dari Tuhan, dia tidak ikutin emosinya meskipun dia lagi sangat marah atau bahkan lagi sangat sedih teman-teman.
Tapi dia bisa mengarahkan emosi itu kepada iman, kepada Tuhan. Nah, bagi kita semua di tempat ini, coba kita checklist yang kedua, emosi. Pertama, kalau lagi gagal ujian atau mungkin nanti ikut lomba 17-an atau lomba-lomba yang lain, kalau kalah, saya langsung bad mood seharian atau masih tetap berusaha untuk semangat atau memuji Tuhan. Gitu ya. Kalau kita merasa saya tetap kok semangat memuji Tuhan gitu ya, saya tetap belajar dari kalah ini pun saya bisa belajar bagaimana bisa tetap melihat kebaikan Tuhan gitu ya. Arsir tuh diwarnain. Yang kedua, kalau rencana liburan kita batal teman-teman ya, misalnya Natal, wah bakal pergi ke Jepang begitu ya, dibatalkan karena papa mama saya berantem begitu, wah nggak jadi kami ke Jepang kok. Saya masih bisa bersyukur nggak atau saya ngambek? Ya, saya di kamar aja nangis seharian nggak mau keluar begitu. Nah, kalau kita masih bisa bersyukur, masih bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita gitu ya, meskipun liburan dibatalkan, berarti diwarnain. Kalau hati kita lagi kesel, kita luapin langsung di media sosial begitu ya. Mungkin nggak pakai nama gitu ya, tapi mungkin kita curcol gitu ya, curhat colongan gitu di media sosial kita. Atau kita justru membawa perasaan hati kesal kita ke Tuhan dulu, seperti Daud gitu ya. Daud cerita dulu ke Tuhan. Tuhan, kenapa ya ada musuh-musuhnya yang hidupnya malah lebih enak begitu. Daud bisa ngomong kayak gitu sama Tuhan. Nah, kita bersikap seperti itu, kalau iya diwarnain. Kalau enggak ya berarti jangan. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau cuma ada satu statement yang saya misalnya kalau masih tetap bersyukur kok walaupun liburan batal, berarti ya arsirnya cuma satu nomor aja begitu. Oke, udah semua? Oke ya, kita lanjut ya. Ada yang belum? Udah semua ya? Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga teman-teman itu area yang namanya kerohanian atau rohani ya, area rohani. Nah, Paulus di dalam kehidupannya selalu menekankan hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus ngomong itu bukan karena dia kaya gitu, bukan. Karena dia justru kadang-kadang hidup di dalam kondisi yang sulit. Maka sukacita dari Tuhan adalah hubungan yang lahir dari dalam. Bukan karena saya misalnya sibuk pelayanan saya bersukacita, enggak juga teman-teman, tidak seperti itu ya. Karena saya diberikan banyak kepercayaan makanya saya bersukacita, juga tidak seperti itu. Maka teman-teman kalau kita bicara di area kerohanian, maka kita perlu cek gitu ya. Kalau lagi sedih, saya lebih sering cerita dulu ke Tuhan atau cuma ke temen doang begitu ya. Apakah saya percaya Tuhan tuh dengerin waktu saya bercerita perasaan sedih saya? Kalau iya, kita warnain. Yang kedua, apakah kalau saya masih bisa merasa damai setelah ikut ibadah atau pelayanan meskipun mungkin masalah saya belum selesai? Kok PR saya masih banyak? Ya di sekolah saya mungkin masih harus ngadepin teman-teman saya yang suka ngebully saya. Tapi saya walau setelah ibadah, setelah saya mungkin ikut berdoa bersama-sama, saya masih bisa ngerasain kedamaian dari Tuhan. Nah, kalau iya, kita warnain daerah itu. Satu daerah di area tersebut gitu ya. Yang ketiga, apakah saya masih tetap berdoa enggak? Dan percaya Tuhan bahwa Tuhan tuh selalu menyertai saya dan menguatkan saya walaupun hati saya lagi down. Atau kita merasa kalau lagi down, kita malah makin sulit gitu ya untuk percaya Tuhan tuh tetap menolong kita. Nah, saya nanti nggak minta kumpulin teman-teman ya. Ini buat kalian pribadi, jujur sama diri kalian dan Tuhan khususnya. Ada yang bingung sama statementnya atau pertanyaannya? Oke, kita lanjut ya. Area yang keempat.
Nah, area yang keempat nih istirahat dan hiburan. Jadi area kita di dalam istirahat dan hiburan. Teman-teman ya, Paulus itu bukan yang ini ya, nggak pernah istirahat dan punya hiburan gitu di dalam masa-masa pelayanan dia. Dia punya persekutuan sama teman-teman sepelayanannya. Ya jangan bayangkan Paulus itu orang yang serius, nggak bisa bercanda gitu ya teman-teman. Di dalam kehidupan dia pun dia tetap butuh yang namanya istirahat dan dia juga butuh yang namanya penghiburan teman-teman. Nah sama nih kita, di dalam kehidupan kita sebagai remaja, sukacita itu membuat kita belajar menikmati hidup ya, tetapi kita tahu itu anugerah dari Tuhan. Daripada kita mencari pelarian-pelarian yang bahkan itu merusak diri kita. Nah teman-teman ya, coba kalau kita checklist di sini. Apakah saya masih bisa menikmati main game atau nongkrong tanpa lupain tugas sekolah? Ya, atau lebih banyak, wah saya bisa lupa tuh tugas itu ketinggalan, gak ada yang saya beresin begitu ya. Karena saking serunya gitu, kejar rank gitu kan. Nah, push rank misalnya dari apa? Dari, saya udah lupa namanya. Dari warrior sampai jadi mythic begitu kan. Nah, itu kalau Mobile Legend misalnya. Nah, sampai lupa. Tapi kalau kita masih bisa ingat gitu ya, tugas sekolah kerjain dengan baik gitu ya. Nah, berarti kita warnain. Waktu libur, saya milih kegiatan-kegiatan yang sehat atau saya pilih begadang, scroll handphone, media sosial, main game sampai pagi. Nah, itu. Atau saya bisa memilih kegiatan yang menyehatkan saya, misalnya baca buku begitu ya. Mungkin saya coba menyelesaikan Alkitab 1 tahun misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, saya pernah nggak sengaja benar-benar matiin HP saya untuk bisa tenang dan menikmati waktu dengan keluarga atau dengan Tuhan pas ibadah. Atau saya sibuk nih, nggak bisa nggak lihat handphone saya. Waktu ngumpul sama teman-teman, saya bisa nggak matiin handphone saya, cuman pengen benar-benar perhatian sama waktu ngumpul dengan teman-teman. Atau saya sibuk sama HP sendiri. Kalau kita bisa matiin handphone kita bisa benar-benar fokus. Nah, kita warnain di situ. Nah, 4 area lagi teman-teman ya. Berikutnya area perawatan tubuh teman-teman. Nah, Paulus itu kasih pesan penting buat kita, tubuh itu adalah bait Allah, betul nggak? Artinya apa? Merawat tubuh itu sama pentingnya sama kita ibadah setiap minggunya. Merawat tubuh itu sama pentingnya dengan kita berdoa setiap harinya teman-teman. Karena di dalam kita belajar merawat tubuh, kita bisa ngerasain sukacita dari Tuhan. Nah, checklist buat kita teman-teman ya. Apakah saya menjaga tubuh saya untuk olahraga, mungkin beli skincare begitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi cuma supaya kelihatan menarik doang. Atau sebenarnya saya merawat tubuh saya supaya Tuhan itu dimuliakan. Nah, nggak apa-apa kita mau beli skincare, silakan buat yang perempuan-perempuan, yang cowok juga ada sih ya. Tapi kita pakai itu untuk supaya saya menarik nih nanti nih ya, saya bisa dapat gebetan saya gitu. Supaya orang-orang puji saya misalnya. Atau sebenarnya kita lakukan itu karena Tuhan kasih tubuh ini, saya ingin merawat ya, sebagai baitnya Tuhan. Kalau stres, saya cari pelarian dengan makan junk food, suka-suka saya lah lagi stres begitu ya. Atau main game nonstop misalnya. Nah, kita juga tahu bahwa pelariannya tidak seperti itu. Yang ketiga, apakah saya cukup tidur atau sengaja begadang daripada ngatur waktu untuk istirahat begitu, supaya saya bisa bersekolah dan fokus ketika misalnya kayak ke gereja bahkan. Kalau kita bisa atur tidur kita, ya berarti diwarnain. Kalau wah enggak kok kebanyakan jebolnya gitu ya, kebanyakan bahkan saya kurang tidurnya begitu. Nah berarti jangan tuh, Gak sengaja karena? Oh jam berapa bangun? Nah ini yang sengaja. Kalau nggak sengaja berarti perlu mungkin cari dokter, mungkin lagi sakit nih. Oke, perawatan tubuh seperti itu. Area berikutnya, area ketangguhan teman-teman ya, area ketangguhan. Kita tahu tadi Paulus walaupun dianiaya, dia tetap melayani Tuhan, dilemparin batu, kapalnya karam, tetap melayani Tuhan. Sukacita itu dari Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bangkit teman-teman, meskipun kita bisa gagal. Maka teman-teman checklist buat kita di area ketangguhan. Yang pertama, kalau saya lagi di pertandingan sekolah misalnya, kalau saya kalah saya masih tetap latihan nggak? Kalau saya main musik misalnya teman-teman ya,
Saya nggak dapat pujian, bahkan dikritik karena saya main musiknya salah. Saya tetap latihan nggak? Atau saya menyerah? Kalau latihan tetap mau lakukan, ya diwarnain. Kalau saya digosipin temen, saya masih bisa maafin nggak? Ya doain dia. Atau saya cari cara nih supaya bisa balas nih teman saya. Saya gosipin dia balik begitu ya. Kamu gosipin saya 1 gosip, saya gosipin kamu 10 gosip, biarin begitu ya. Nah kalau saya kerjain yang tidak dianggap, apakah saya tetap berusaha mengerjakan ya? Wah saya udah kerjain tugasnya mati-matian, tapi guru saya nggak pernah bilang ini bagus begitu ya. Malah dibilang masih kurang gitu. Saya tetap kerjain nggak atau nyerah? Kalau saya tetap bertahan, tetap tangguh, ya berarti diwarnain. Oke, 2 area lagi. Ya, pelan-pelan. Hah? Oh, yang mana nih yang beda? Ah, iya, ini nggak ke copy paste, sorry. Ya udahlah, saya bacain tadi aja ya. Maklum nih lagi pas ini kayaknya, tinggalan. Tapi tadi dapat ya, yang 3 hal tadi ya. Nah, coba kalau 3-3-nya sesuai yang memang saya menunjukkan ketangguhan, ya bisa diarsir. Ini yang tadi, yang salah, oh iya, sorry ya. Sayang banget. Ulang ya, kalau lagi di pertandingan atau misalnya latihan musik nggak diberikan misalnya malah dikritik gitu ya, saya tetap mau latihan nggak? Itu pertama. Yang kedua, kalau saya digosipin teman, saya bisa maafin nggak atau cari cara untuk membalas? Ya, saya digosipin 1 hal, saya balas dia 10 hal misalnya. Kalau apa yang saya kerjakan itu malah tidak dianggap gitu ya, apakah saya tetap berusaha kerjain tugas itu? Misalnya tugas kelompok, saya udah kontribusi, teman saya malah bilang nggak, bahkan nganggep pun tidak gitu ya. Saya tetap nggak memberikan kontribusi ke kelompok itu, atau saya ya udahlah diam aja daripada nggak dianggap begitu ya. Nah kita yang mana tuh? Oke. Yang ketujuh, pengelolaan hidup gitu ya, atau pengelolaan hidup bisa ya tulisnya ya. Belajar dari Paulus teman-teman. Paulus itu ngatur waktunya meskipun dia banyak pelayanan supaya dia bisa tetap bekerja, bikin tulisan surat. Bayangin ya, di penjara pelayanan banyak tapi masih bisa kirim surat-surat kepada jemaat-jemaat yang bahkan sampai sekarang memberkati kita gitu. Karena Paulus bisa melihat waktu dia itu adalah sukacita dari Tuhan. Nah, sukacita juga didapatkan waktu kita bisa belajar teman-teman, mengelola waktu kita dengan baik, tugas kita dan juga tanggung jawab. Maka checklistnya adalah ini ya. Jadi teman-teman, apakah saya ngerjain PR, tugas-tugas kuliah tepat waktu, atau mepet nih ya, karena nunda misalnya. Apakah saya selalu kalau ada janji atau jadwal, saya belajar menepati nggak jadwal atau janji itu, atau malah lebih sering telat karena alasan misalnya yang lain juga telat, saya telat aja dah gitu ya. Nah artinya kita tuh nggak memberikan sukacita tuh dari Tuhan. Yang ketiga, kalau saya bikin daftar prioritas jadwal di dalam hidup saya 1 minggu misalnya, saya itu ngandalin mood aja yang saya suka baru saya lakukan untuk nentuin kegiatan, atau saya memang ngelihat mau saya lagi suka atau tidak suka, ini tetap saya mau kerjain. Misalnya pelayanan itu saya nggak cuma karena lagi senang aja baru terima begitu ya. Karena misalnya saya tahu ini tetap harus saya belajar terima kerjakan kapanpun mood saya itu lagi enak ataupun tidak. Karena nggak jarang teman-teman ya, kalau mood saya lagi enak barulah saya mungkin cari pelayanan begitu. Nah nggak seperti itu tuh. Mengorganisasikan hidup itu bukan dengan cara tunggu sukacita yang dari luar. Kalau saya happy baru saya mau kerjain. Oke. Ini benar ya. Terakhir, area ke-8. Area ke-8 sekolah dan hobi. Ya, sekolah dan hobi. Nah, belajar dari Paulus, dia juga tetap kerja teman-teman. Meskipun dia harus di dalam pelayanannya, dia tetap seimbang antara pelayanan, mencari kerja begitu ya. Nah, sukacita juga membuat kita belajar dan melakukan hobi-hobi kita itu bukan cuma demi nilai atau supaya kelihatannya kita jago teman-teman.
tapi juga kita demi kemuliaan Tuhan supaya bisa terlihat dari sekolah kita, dari hobi-hobi kita, teman-teman. Maka sebuah checklist bagi kita, kalau guru kasih kita tugas tambahan nih teman-teman, saya kerjain dengan sungut-sungut atau tetap dengan tanggung jawab. Ada nggak yang di sini kalau misalnya gurunya udah lupa nih sama tugasnya, terus ada satu temennya bilang, Pak, PR-nya belum dibahas, belum dikumpul. Yang teriak, iya, siapa tuh? Nah, berarti jadinya malah sebenarnya sungut-sungut tuh, begitu ya. Kalau teman setim aku malas dan nyerah, aku tetap berusaha nggak yang terbaik misalnya, ya. Walaupun mungkin ngerasa, wah udah pasti kalah nih kelompok saya misalnya. Yang terakhir, apakah saya tetap belajar dan melakukan hobi saya untuk memuliakan Tuhan, atau saya lakukan hobi saya tuh cuma supaya kelihatan dapat nilai tinggi dan kelihatannya dipuji karena jago di bidang itu. Nah, kalau kita sadar betul ini untuk memuliakan Tuhan, ya berarti kita boleh warnain. Kalau kok saya kayaknya masih banyakan belum deh, ya berarti jangan diwarnain, kita jujur dulu sama diri kita. Oke, teman-teman, ini dibawa pulang gitu ya. Coba refleksikan kembali mana daerah yang paling banyak diarsir. Kalau banyak daerah yang kita arsir, ya selamat. Berarti kita tuh sebenarnya sangat peka gitu ya, sukacita dari Tuhan dalam keadaan apapun. Di area-area tersebut itu adalah area-area di mana kita sebagai remaja sering lagi banyak kasih waktu di sana. Tapi kalau kita justru masih sedikit gitu ya daerah yang diarsir, jangan berkecil hati teman-teman. Tuhan tetap memberikan sukacitanya, ya kita berarti berlatih. Nah, kalau kesulitan sendirian berlatih untuk bisa peka, ya berarti kita perlu komunitas gitu ya, ngobrolin, jangan sendirian. Ya, jadi teman-teman, mari kita melatih diri kita merasakan sukacita yang kekal yang dari Tuhan, yang selalu diberikan kepada kita. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, ajarkan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu untuk bisa terus merasakan sukacita daripadamu saja. Meskipun Tuhan di dalam usaha kami ini mungkin kami lebih banyak gagal Tuhan untuk bisa melihat sukacita dari Tuhan di dalam area-area kehidupan kami. Tetapi Tuhan melalui Roh-Mu sajalah yang boleh menolong kami belajar Tuhan melihat sukacita-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan apa yang kami telah dengar, kami refleksikan dan juga kami dapat lakukan. Amin. Mari dengan bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, teman-teman, sebentar kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama mengikuti ibadah KR hari ini dari awal hingga pertengahannya, Tuhan. Sebentar kami ingin berdoa, Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas segala yang Kau berikan kepada kami.
berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di negara kami. Kiranya Engkau yang memimpin para pemerintah supaya boleh menjadi pemerintah yang baik, yang takut akan Tuhan, dan kiranya apa yang didiskusikan untuk negara kami boleh menjadi suatu hal yang membangun negara kami untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hari ini, di mana hari ini Hari Kemerdekaan Indonesia. Kiranya Engkau yang pimpin negara kami supaya boleh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, untuk yang bersekolah, untuk yang kuliah, untuk yang kerja. Kiranya Engkau yang pimpin kami supaya kami boleh menjadi dampak positif bagi lingkungan kami ya Tuhan, lewat sekolah, pekerjaan, ataupun di tengah-tengah kuliah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan pelajar yang akan dilaksanakan di tanggal 23 Agustus nanti. Berdoa supaya kiranya apa yang telah dipersiapkan oleh para pengurus boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa juga Tuhan untuk para peserta yang sudah mendaftarkan dirinya supaya Engkau berikan mereka sukacita, Engkau berikan mereka waktu yang supaya mereka boleh menikmati acara dan merasakan kebersamaan serta boleh mengenal Kristus lewat PP gabungan nanti ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, berdoa untuk kiranya Engkau yang pimpin kami supaya kami boleh terus mengerti dan menerima sukacita yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Engkau yang berikan mereka kehidupan yang lebih baik lagi, dan kiranya 1 tahun yang ditambahkan boleh menjadi 1 tahun yang dapat mereka jalani dengan sukacita juga ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin gak bisa hadir hari ini, entah ada kegiatan atau pergumulan ataupun sakit. Kau yang berikan mereka kesembuhan untuk mereka yang sakit. Engkau yang berikan juga kekuatan bagi mereka yang mengalami pergumulan ya Tuhan, supaya minggu depannya mereka boleh kembali bersama beribadah di sini lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa-doa kami. Kiranya Engkau yang pimpin kami dan Engkau yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan amplop, mungkin boleh angkat tangan. Apakah semuanya udah dapetin amplop? Oke, kalau semuanya udah dapetin amplop, mungkin kita mau sama-sama berikan persembahan kita, dan ayat persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS juga jangan lupa untuk ditambahkan kode 004 ya di belakangnya ya, sebagai kode Komisi Remaja. Kalau begitu mungkin sambil memberikan persembahan kita mau membawa dan memberikan persembahan terbaik kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Yesus padaku.
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang mungkin tidak seberapa dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Namun biarlah Engkau yang pakai segala persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati orang-orang yang akan mengelola segala uang persembahan ini dan kiranya uang persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya amin. Oke teman-teman boleh duduk dulu deh. Oke teman-teman, firman yang mungkin sangat relate juga ya dalam kehidupan kita ya. Dimana mungkin apakah kita sudah mengalami rejoice yang sesungguhnya gitu. Tapi Gavin, kira-kira apa nih yang kamu dapetin dari firman hari ini? Pada firman kali ini, kita mengetahui bahwa Rasul Paulus sedang berada di penjara dalam keadaan terpuruk dan sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan sukacita di sana. Namun Rasul Paulus tetap menulis surat kepada orang-orang di Filipi untuk bersukacita. Karena Rasul Paulus tahu bahwa sukacita yang sebenarnya ada di dalam Tuhan. Oke, benar-benar kondisi yang sangat sulit ya mungkin ya kalau kita alami ya. Mungkin kalau kita berada di posisi Rasul Paulus pada saat itu, apakah mungkin gitu buat kita tetap tulis, tetap ngomong gitu, bersukacitalah. Tapi kondisi kita lagi di penjara, lagi di dalam keadaan terpuruk, atau mungkin dalam kehidupan kita sekarang aja. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Apakah kita benar-benar mau terus sengsara dalam keterpurukan itu, atau mungkin kita bisa gitu untuk seperti Rasul Paulus memberitakan yang namanya rejoice tersebut. Benar-benar sungguh luar biasa kalau bahwa sukacita sejati itu tidak bergantung pada kehidupan hidup kita. Dan Rasul Paulus berhasil mengingatkan kita kalau sukacita sejati itu bersumber dari Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi untuk mendapatkan rejoice sejati itu kira-kira kita perlu ngapain ya Vin? Harus melalui kasihnya sih. Harus melalui kasihnya ya teman-teman ya. Melalui kasihnya kita bisa semakin mengenal diri kita dan diri Yesus. Dan juga melalui kasihnya kita bisa mewartakan kebaikannya. Dan melalui kasihnya kita akan diajari berbuat. Teman-teman boleh bangkit berdiri dan kita mau sama-sama mengalami kasihnya. Terjebak dunia terbawa arus semakin jauh dalam dosa yang harus hilang. Tapi kini kita semua temukan jawaban. Ku temukan jawabannya. Yesus datang selamatkanku, angkatku dari belenggu dosa. Kasihnya tak pernah tinggalkanku. Melalui kasihnya ku semakin mengenalnya. Kasihnya ku semakin mengenalku. Yang buatku berharga, yang menuntun bertumbuh, yang mengajariku berbuah. Hanya melalui kasihnya kita bisa mendapatkan rejoice sesungguhnya. Dan melalui kasihnya dia menuntun kita berbuah. Kita mau sama-sama wartakan kebaikan. Mewartakan kabar baiknya, kebesarannya, kesetiaannya, kesegalanya bagiku sekarang dan selama-lamanya. Kini kita semua temukan jawaban. Ku temukan jawabannya. Yesus datang selamatkanku, mengangkatku dari belenggu dosa. Kasihnya tak pernah tinggalkanku. Melalui kasihnya ku semakin mengenalnya. Kasihnya ku semakin mengenalku. Yang membuatku berharga, yang menuntun bertumbuh, yang mengajariku berubah. Melalui kasihnya ku semakin mengenalnya. Kasihnya ku semakin mengenalku. Dia membuatku
kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendengaran firman yang telah kami dengar ini. Kiranya Tuhan, kami terus merasakan sukacita di dalam Tuhan, sukacita yang membuat kami bisa merasakan dalam keadaan apapun itu, baik ataupun buruk, dalam keadaan yang kami mungkin merasa seharusnya bisa bersukacita ataupun tidak bersukacita Tuhan. Tapi Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui Roh-Mu untuk bisa merasakan sukacita tersebut dalam setiap area-area kehidupan kami. Dan inilah doa berkat bagi kita semua. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan melalui Yesus Kristus, tuntunan dan bimbingan oleh Roh Kudus, menolong kita merasakan sukacita di dalam Tuhan, di dalam setiap area kehidupan kita. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita masih mau sama-sama menyatakan tekad kita dan kita mau melalui kasih-Nya. Melalui kasih-Nya ku semakin mengenalnya, kasih-Nya ku semakin mengenalku. Dia membuatku berharga, Dia menuntun bertumbuh, Dia mengajariku berbuah, mengajariku berbuah, Dia mengajariku berbuah. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyatakan sikap nasionalisme kita dan merayakan kemerdekaan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tangan mengepal di dada.
Teman-teman, ibadah kita telah selesai dan silakan duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday semuanya. Kurang bersemangat. Sekali lagi. Happy Sunday semuanya. Oke. Thank you. Aku mau bacain warta lisan hari ini. Boleh next? Sebelumnya welcome to KR Pernias buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke KR. Minggu depan datang lagi ya. Next. Oke. Tema kebaktian hari ini tanggal 17 Agustus itu Rejoice. Dibawain sama Ko Julham. Terus minggu depan tanggal 24 Agustus temanya itu Gerejaku, Rumahku. Dibawain sama Cigres Victoria. Next. Job pelayan tanggal 17 Agustus. Liturgosnya ada Stephen dan Gavin. PP-nya ada Jesslyn Natali, sorry. BWDS-nya ada aku, Vanessa. PIC-nya ada Ilona. MCCG-nya ada Priscilla. PJTD-nya ada Rebecca. Sound-nya ada Daniel. Slide-nya Jennifer. Switcher dan kamera belakangnya ada Krisalin. Absennya ada Nina. Asher dan kolektannya ada Kenia dan Kristensen. Next, job musik hari ini. Pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Abel dan Philip. Kahon atau drumnya ada Elvis. Job pelayan minggu depan tanggal 24 Agustus. Liturgosnya ada Mitzi. Pendamping pembicaranya Ilona. BWDS-nya Tivalenka. PIC-nya Filona. MCCG-nya Cheryl. PJTD Jesslyn O. Sound-nya Elvis. Slide Ethan. Switcher dan kamera belakang ada David Darren. Absennya Nio. Asher dan kolektannya ada Kalista, Marvella, Vigo, dan Febri. Job musik minggu depan, tanggal 24 Agustus. Pianisnya ada Philip. Gitarisnya Ko Andre. Singernya Jefflyn dan Marvel. Kahonnya ada Ko Jesril. Nah, oke, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya, ada yang masih SMP di sini? Ada gak? Ada, nah di sana. Oke, nah jadi aku mau publikasiin sedikit tentang PP gabungan. Mungkin buat teman-teman yang udah masuk grup KR, udah pernah lihat. Jadi kita ada acara di Sabtu depan jam 1 siang. Halo. Halo. Oke, teman-teman boleh perhatiin sedikit ya. Nah, jadi minggu depan ada acara PP gabungan jam 1 siang. Terus di mana itu di bawahnya? Di GKI Perniagaan ya, guys. Di sini tanggal 23 Agustus. Nah, jadi buat teman-teman yang SMP, kalian boleh banget join. Kalian nanti tinggal list aja atau enggak chat aja ke aku ya di grup, nanti aku share lagi posternya.
ke grup KR. Boleh ajak teman-teman kalian, saudara, sepupu, siapa aja, yang penting dia SMP dan kabarin ke kita ya guys. Oke, boleh di next. Nah, pembinaan hari ini libur. Tapi hari ini ada pre-class ya, jadi buat teman-teman yang pre-class boleh join hari ini. Next. Udah, happy Sunday.